Contohlah orang Kristen di Indonesia. Mereka bisa dibilang orang Kristen yang imannya jauh lebih kuat daripada orang Kristen yang tinggalnya di Vatikan, di Amerika, dan di negara-negara mayoritas Kristen lainnya. Gimana nggak kuat? Tiap hari, sehari 5 kali mereka harus mendengarkan azan dari toa yang kerasnya kayak konser Metallica. Tapi mereka tetap Kristen tuh dan tidak terpengaruh untuk pindah agama. Belum lagi ketika mereka bangun rumah ibadah dan dilarang-larang, bahkan dipersekusi. Tapi mereka juga tetap Kristen dan godaan itu mereka terima dengan tujuan memperkuat keyakinan mereka. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah dalam Amsal 27 ayatnya yang kedua. Firman Allah berkata, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya senang dengan ayat ini. Dalam kaitan dengan videonya Bang Denny Siregar ya. Itu menarik sekali itu Alkitabiah banget saudara-saudara. Bahwa orang Kristen itu memang kita disuruh jangan memuji diri. Jangan kalau kami di NTT bilang jangan makam puji. Haleluya. Ya, jadi kita harus biarkan aja orang lain yang mengakui. Dan satu pengakuan yang luar biasa dari video di depan tadi. Bang Denny Siregar ini kawan kita, anak bangsa yang beragama Islam. Tapi dia memuji imannya orang Kristen. Dan bagi saya itu Alkitabiahnya luar biasa ya. Sesuai dengan firman yang tadi kita baca. Dan saya pikir apa yang Bang Denny Siregar sampaikan itu adalah pengamatan Bang Denny Siregar sendiri berkaitan dengan kehidupan orang Kristen di Indonesia. Nah, makanya kalau kita bandingkan lagi dengan firman-firman Tuhan yang lain, Alkitab mengatakan bahwa kita ini suratan yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Ya, gerak-gerik kita itu dilihat orang begitu. Karena kita tahu definisi Kristen kan adalah pengikut-pengikut Kristus yang memiliki sifat-sifat Kristus, karakter Kristus, memegang ajaran Kristus dan juga pasti melakukan ajaran Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Nah, makanya waktu saya lihat videonya Bang Denny Siregar ini saya bilang waduh, ini harus diresponi dengan tujuan Tuhan dimuliakan dan tentunya untuk menguatkan orang-orang Kristen di Indonesia bahwa Tuhan baik, Tuhan bekerja dalam diri kita, sebab tanpa Tuhan bekerja kita kan tidak bisa apa-apa. Saudara masih ingat apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan dalam Yohanes 15 ayat 5 itu, khususnya bagian B. Dia mengatakan di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau ada orang Kristen yang begitu setia, tahan uji, ya tantangan kiri kanan muka belakang, gereja ditutup sana sini, tapi Anda dan saya masih tetap menjadi Kristen, bahkan semakin mencintai Tuhan Yesus, bahkan terus punya kerinduan yang besar untuk menyampaikan Injil kepada sekeliling kita, bagi saya itu luar biasa sekali. Oleh karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui video ini, saya mau minta terima kasih buat Bang Denny Siregar. Kami tidak minta, orang Kristen tidak minta, ayo Bang Denny Siregar puji-puji orang Kristen dong. Angkat-angkat orang Kristen dong. Kasih semangat orang Kristen dong. Saya yakin sekali Bang Denny Siregar melakukan itu dari pengalaman pribadi beliau sendiri sebagai
orang Indonesia yang melihat apa yang dialami oleh orang Kristen sebagai kelompok minoritas di Indonesia ini. Ya. Dan itu sangat luar biasa bahwa kita mendapatkan satu semangat sebenarnya dari Tuhan melalui orang-orang sekeliling kita, apalagi orang seterkenal Bang Denny Siregar yang mirip dengan Bang Ade Armando yang boleh dikategorikan pahlawan-pahlawan toleransi di Indonesia. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi orang Kristen kita memang tidak perlu terpengaruh dengan apapun. Mau gereja ditutup, kadang-kadang Kristen diperlakukan dengan tidak baik. Orang Kristen itu asik-asik saja. Saya juga bersyukur ya kita minoritas di Indonesia. Karena kalau kita yang mayoritas mungkin ceritanya lain. Dan tidak usah deh. Karena kalau Kristennya sudah mayoritas, Kristennya banyak, itu bisa jadi. Kita tahu sendiri ya. Di mana-mana di kantong Kristen itu kan, kalau yang mayoritas Kristen itu kan ujung-ujung gereja ditutup, ujung-ujung orang jadi ateis, ujung-ujung kriminal tambah banyak. Makanya beberapa gereja di Eropa, di Amerika, di Australia banyak yang beralih fungsi. Dan saya pernah kutip khotbah pendeta Stephen Tong. Pendeta Stephen Tong bilang di kantong-kantong Kristen aja harus terjadi re-evangelisasi atau penginjilan kembali, penginjilan ulang. Karena kalau Kristen mulai mayoritas, ada survei yang pernah mengatakan bahwa kebejatan moral itu gila-gilaan. Makanya kalau di kantong-kantong Kristen kita kalau ke penjara, coba saudara lihat penghuni penjara itu lebih banyak agama Kristen atau non-Kristen. Kalau menurut pengalaman saya sebagai salah satu pengkhotbah yang diundang ke penjara atau lembaga pemasyarakatan, warga binaan di sana kebanyakan Kristen. Tapi dengan kita minoritas justru bagus. Di sana kita bisa bersaksi, kita bisa dibentuk, diproses sedemikian rupa sehingga ketika orang serang kita kiri kanan segala macam, kesaksian kita tuh muncul gitu loh. Ini pengikut Kristus yang sejati. Semakin dihambat, semakin merambat. Semakin ditekan, justru tidak putus asa. Tetap maju dalam Tuhan, tetap berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Dan buat saya, itu luar biasa banget. Dan sebenarnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, baik juga kalau Bang Denny Siregar sudah memberikan pujian atau fakta apa adanya dari pengamatan beliau sendiri sebagai seorang Islam yang melihat bahwa orang Kristen Indonesia tuh imannya lebih kuat dari Kristen Vatikan, Kristen di Amerika atau yang lainnya, karena alasan-alasan yang Bang Denny Siregar sampaikan dalam video itu. Ya, walaupun ada masjid sekeliling, ya tua masjid besar-besar, tapi orang Kristen tidak pindah agama. Kalau saya pribadi silakan aja ada tua masjid. Orang Indonesia tuh asik-asik saja. Kita saling menghargai, ya. Dan itu urusan pemerintah lah. Seperti apa pengelolaan volume tua masjid, itu urusan pemerintah. Kalau kami orang Kristen mah asik-asik saja. Urusan kami tetap setia sama Tuhan Yesus. Urusan kami tetap jadi berkat. Urusan kami tetap hargai agama lain. Begitu. Tapi ya kami ya seperti itulah orang Kristen. Lalu kalau gereja dipersekusi, ditutup, ditekan begitu rupa. Ya itulah Indonesia, indah luar biasa. Tapi percayalah, orang-orang pilihan Allah tidak mungkin digoncangkan hanya gara-gara penutupan gereja dan alasan-alasan lain. Kenapa? Karena Tuhan di pihak kita. Kenapa? Roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada roh apapun yang ada dalam dunia.
Tuhan Yesus yang telah mati dan telah bangkit malah telah duduk di sebelah kanan Allah yang menjadi pembela kita. Roma 8 ayat 33-34. Ya. Sekalipun ada yang mau menggugat kita, mau menyerang kita, tidak akan mampu menggoncangkan orang Kristen. Lalu di ayat 35 sampai ayat 39 itu, saudara baca Paulus bilang apa? Mau ketelanjangan, kelaparan, pedang, bahaya, makhluk di atas, di bawah, pemerintah yang ada atau yang akan datang, tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Ayat 37 bilang kita lebih dari orang-orang yang menang. Lebih dari pemenang. Tapi ingat, saudara-saudara, pastikan kesetiaan kita teruji benar. Dan yang harus memuji kita bukan Bang Denny Siregar. Itu juga Alkitabiah, tos, seturut Amsal tadi. Tapi yang paling penting, Tuhan yang puji kita. 2 Korintus 10 ayat 17 bilang begini. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan orang yang puji diri yang tahan uji, tapi orang yang dipuji Tuhan. Kita tidak puji diri. Orang lain puji, silakan. Ya, tapi yang paling penting Tuhan yang puji kita. Saudara sudah lihat toh bagaimana Tuhan puji iman Ayub. Dan bagaimana hasil akhir kehidupan Ayub. Dia keluar sebagai emas murni. Perempuan Sirofenesia yang anaknya kerasukan setan. Dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Tuhan puji imannya. Padahal murid-murid sudah bilang, suruh dia pergi, usir dia. Yesus juga sempat menguji dia dengan berkata tidak pantas roti untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Lalu dia bilang, tidak apa-apa Tuhan. Anjing itu hanya tunggu remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus bilang, ibu besar imanmu. Dan saat itu dia sembuh. Anaknya sembuh. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, kita orang Kristen bukan makan puji. Kita mencari pujian dari Tuhan. Talenta yang diberikan kepada kita lipat gandakan. Dan nanti waktu dia kembali dia akan puji sambil berkata, hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dia puji kita. Dan ingat, berapapun talentanya, Tuhan tidak pernah memuji, banyak sekali yang kau bawa. Tidak. Baik sekali perbuatanmu. Mau talenta 2 jadi 4, 5 jadi 10, 3 jadi 6, 4 jadi 8, atau berapa saja. Pujiannya sama. Baik sekali perbuatanmu. Saya Pendeta Mel Atok menanggapi video Bang Denny Siregar tadi. Luar biasa. Terima kasih Bang Denny Siregar. Maju terus orang Kristen. Terus hargai orang lain. Dan buat kawan-kawan Islam, kami tetap mengasihi saudara-saudara sekalian. Dan juga teman-teman yang Hindu, Buddha atau agama yang lain. Kami orang Kristen hidup. Kami ikut ajaran Tuhan kami. Kami percaya dia Tuhan dan Juru Selamat. Hanya dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan dia suruh kami mengasihi. Tidak balas jahat dengan jahat. Kami hanya mendoakan, berbuat yang terbaik. Dan biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan melalui kehidupan kami semua. Maju terus orang Kristen Indonesia. God bless you.